Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Yuliana Anita dari kelompok 3 kelas 2091. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum keperawatan medikal bedah 3, yaitu tentang pemeriksaan muskuloskeletal. Baiklah, langsung saja kita orientasikan kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan, saya Novi Yuliana. Ibu bisa panggil saya Suster Tia. Nah, di sini saya merupakan perawat yang akan berdinas dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Rani. Oke, Bu Rani. Usianya berapa Ibu? 35 tahun. Oke, 35 tahun ya Bu. Nah, jadi kedatangan ke sini untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal atau pemeriksaan pada bagian otot dan juga sendi Ibu. Yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah Ibu ada mengalami kelainan di bagian otot dan juga sendi. Nah, untuk waktunya itu kurang lebih sekitar 10-15 menit dan kita lakukan di sini saja. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kita bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanyakan? Tidak. Jika tidak, kita mulai saja ya Bu. Baiklah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan anamnesa atau pengkajian kepada pasien. Di sini kita melihat pada saat pasien itu datang, kita lihat apakah pasien itu berjalan itu miring ke kanan atau ke kiri, ataupun dia dibantu oleh keluarganya saat berjalan, ataupun pasien terlihat cebol. Kemudian kita lakukan anamnesa pada pasien. Baik Ibu, di sini apakah Ibu mengeluhkan nyeri, terkhususnya di bagian otot dan juga sendi Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Kemudian saya ingin tanyakan Bu, apakah Ibu memiliki riwayat keluarga itu yang mengalami fraktur ataupun kelainan pada bagian otot dan juga sendi Bu? Tidak ada. Jika tidak ada ya Bu, nah baiklah, sebelum kita akan melakukan beberapa pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu, mulai dari tekanan darah dan juga sampai ke nanti mengukur suhu Ibu, kemudian juga denyut nadi dan juga frekuensi pernapasan Ibu. Baiklah Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot ya. Nah Ibu sekarang bisa untuk menjulurkan tangan seperti ini Bu. Seperti ini, terus ya benar ya. Saya akan berikan penekanan ya Bu. Baik, berarti Ibu masih bisa menahan ya Bu, tidak merasakan nyeri ataupun merasa kesemutan ya Bu. Tidak. Oke, tolong diturunkan lagi tangannya Bu. Oke. Baik, itu berarti Ibu berada pada level 5 ya Ibu. Nah, untuk level keempat itu pasien mampu untuk menaikkan tangan seperti ini. Namun ketika kita beri penekanan itu pasien langsung menurunkan tangannya. Kemudian untuk level ketiga itu pasien mampu untuk menaikkan tangan seperti ini, namun tidak mampu untuk menahannya. Untuk level kedua itu pasien tidak mampu untuk menaikkan tangan. Ketika kita beri penekanan ataupun rangsangan, pasien hanya bisa menggerakkan tangannya saja. Nah, untuk level pertama itu ketika kita berikan rangsangan, kita hanya bisa merasakan kalau pasien itu memberikan ada rasa keingin dia untuk menggerakkan tangannya. Nah, untuk level 0 atau level itu menandakan bahwa pasien itu tidak ada memberikan respon sama sekali ketika kita memberikan rangsangannya. Nah Ibu, soalnya kita akan melakukan pemeriksaan atrofi otot Ibu ya. Nanti Ibu bisa mengikuti gerakan seperti ini. Nanti akan saya raba bagian otot Ibu. Boleh dicoba Ibu? Nah, seperti ini. Oh iya, baik Bu. Ya, isi ya Bu, saya tekan tangan di sini. Coba juga lagi Bu. Nah, seperti ini coba Bu. Oke, berarti terasa ya Bu tonus ototnya itu. Berarti ini menandakan Ibu normal ya atrofi ototnya. Oke, soalnya kita akan melakukan pemeriksaan secara umum di bagian regional ya Bu, dimulai dari bagian kepala dan juga leher. Saya akan inspeksi dan juga palpasi ya Bu. Nah, di sini itu terlihat bahwa bagian kepala Ibu dan juga leher itu simetris ya Bu. Nah, saat ini kita akan melakukan palpasi di bagian leher. Permisi ya Bu, silahkan ke belakang tubuh Ibu. Permisi ya. Atau Ibu bisa menghadap sebelah sana Ibu. Miring seperti ini, sus. Ya, baik Bu. Nah, untuk bagian palpasi di bagian leher, kita bisa memberikan penekanan bagian sini, dimulai di belakang leher. Kita raba apakah terdapat benjolan pada bagian leher. Kemudian di bagian vena jugularis kita juga berikan penekanan apakah terdapat benjolan di sekitar vena jugularisnya. Nah, kemudian kita turunkan tangan, kita raba pada bagian tiroidnya apakah juga terdapat benjolan atau tidak. Baik Ibu, apakah merasakan nyeri? Tidak. Atau tidak ya Bu? Nah, Ibu, untuk bagian bahu saya akan lakukan inspeksi juga palpasi ya Bu. Permisi Bu, saya lakukan palpasinya. Ini, saya lakukan penekanan. Apakah merasa sakit Bu? Tidak, Bu. Kemudian kita lihat juga pada saat kita melakukan palpasi apakah terdengar bunyi klik seperti patah tulang atau tidak. Untuk masih bagian leher ya Bu, bisa Ibu gerakkan bagian leher Ibu ke kanan, kiri, atas dan juga bawah Bu. Seperti ini. Iya. Atas Bu.
Oke, bawah. Oke. Nah, pada saat ibu melakukan gerakan tadi, apakah merasakan nyeri ataupun sakit? Tidak. Tidak ya bu, berarti kita lanjut ke bagian lengannya ibu. Untuk bagian lengan, kita akan melakukan inspeksi dan juga palpasi. Untuk inspeksi kita sama seperti tadi, kita lihat apakah simetris antara bahu kanan dan juga bahu kiri. Kemudian kita akan palpasi ya bu, saya permisi ya bu, saya lakukan perabaan. Apakah merasa sakit bu? Tidak. Tidak. Tolong bu digerakkan tangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada saat ibu menggerakkan tadi, apakah merasa sakit? Enggak, Sus. Ya, enggak ya bu, berarti kita lanjut ke bagian siku ibu. Permisi bu, saya lihat dulu sikunya bu. Oke, apakah dapat menjalan atau tidak. Kemudian coba gerakan seperti ini bu. Oke, permisi saya raba ya bu, saya palpasi sikunya. Pada saat pegang ini apakah merasa sakit? Tidak, Bu. Kemudian ibu gerakan seperti ini bu, coba diulangi. Oke, baik, apakah merasakan sakit? Tidak. Oke, tidak ya, berarti kita lanjut ke bagian pergelangan tangan ibu. Bagian pergelangan tangan saya inspeksi juga apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian saya lakukan perabaan atau palpasi ya bu. Permisi bu. Oke, saya raba. Nah di sini apakah merasakan nyeri ataupun sakit bu? Tidak. Oke, kemudian saya ibu gerakan seperti ini bu. Seperti ini ibu gerakan. Nah, apakah merasa nyeri atau sakit bu? Tidak. Oke, tidak ya bu. Berarti kita lanjut ke bagian punggung ibu ya. Kembali bu, dimiringkan lagi seperti tadi bu. Duduknya. Untuk bagian punggungnya, pertama saya akan lakukan inspeksi dulu ya bu, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian saya akan lakukan palpasi ya bu, permisi ya bu. Oke, saya berikan penekanan. Apakah merasa sakit bu? Tidak, Sus. Tidak ya bu. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan di bagian punggung, kita juga lihat bagian punggung pasien apakah mengalami kelainan seperti kifosis, skoliyosis, lordosis dan sebagainya. Bagian panggul ibu lagi ya bu, bagian pinggangnya ini. Ya, akan perabaan. Apakah masih sakit bu? Tidak, Sus. Oke, tidak ya. Kemudian bu bisa lakukan gerakan ibu untuk miring bu, gerakan ini bawahnya. Tuh, ke kanan dan ke kiri, Sus. Iya. Seperti ini. Ya. Kemudian Seperti ini. oke, ibu saat melakukan gerakan apakah merasa sakit? Tidak, Sus. Oke, itu normalnya pasien pada saat melakukan gerakan seperti tadi itu 40 derajat untuk pasien yang normal ya. Berarti kita lanjut ke bagian dada ibu ya. Boleh dilihat lagi ke sini bu. Permisi ibu, pertama saya akan lakukan inspeksi terlebih dahulu ya bu untuk bagian dadanya. Kemudian saya akan lakukan palpasi ya bu. Permisi ya bu. Nah, tolong tarik nafasnya bu, hembuskan. Nah, saya akan berikan penekanan. Apakah masih sakit tadi bu? Tidak. Tidak ya bu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk bagian kaki ibu ya, bagian ekstremitas bawah. Ibu bisa berbaring ibu. Baik ibu, untuk ekstremitas bawah atau kaki ini, pertama saya akan melakukan pengukuran dulu ya bu. Saya mulai dari bagian sias kemarin ibu ya, permisi bu. Ini berarti jaraknya segini ya bu untuk panjangnya. Saya akan lakukan pemeriksaan di bagian kaki sebelah kiri ya, dari sias tembus. Oke, berarti sama ya bu untuk ukurannya, berarti ini normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari bagian pusat ibu ke malleus ya bu. Permisi bu. Berarti ini normal ya bu, sama ya untuk ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan juga palpasi di bagian pergelangan kaki ibu ya. Permisi bu. Di sini saya akan lihat terlebih dahulu untuk bagian mata kaki kiri dan juga kanan. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Saya raba dulu ya bu. Di sini ibu apakah merasakan nyeri ibu? Tidak. Tidak ya. Soalnya kita ibu bisa ibu gerakan bu area kakinya. Seperti apa itu, Sus? Saya bantu ya bu seperti ini. Apakah ibu merasakan sakit? Tidak. Tidak juga ya bu. Nah sekarang ibu kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletalnya itu secara bagian khususnya ya bu. Ibu bisa duduk lagi seperti tadi bu. Baik bu. Baik bu, untuk area khusus ini pertama ibu bisa lakukan gerakan seperti ini bu. Ya seperti ini. Kemudian ditarik. Ya. Kemudian seperti ini bu. Seperti ini, Sus. Ya. Coba tahan selama kurang lebih 1 menit ya bu. Nah ibu apakah merasakan kesemutan bu, khususnya di bagian pergelangan tangan? Tidak. Tidak ya bu, berarti ibu normal ya untuk bagian ini. Nah selanjutnya itu untuk bagian area pergelangan tangan ya bu. Permisi bu, tolong pergelangan tangan bu. Iya, ini ya bu, saya lakukan perkusi ya bu.
Apakah ibu merasakan nyeri ataupun sakit? Tidak. Tidak ya bu. Nah soalnya itu untuk bagian refleks patella ibu ya, ibu bisa berbaring seperti tadi. Berbaring sus? Iya. Baik ibu, untuk refleks patellanya permisi saya angkat kakinya bu. Jadi kita lakukan tindakannya ya bu. Apakah masih sakit bu? Tidak. Ini kebaling kaki kirinya ya bu. Apakah merasa sakit? Tidak juga. Tidak ya. Baik ibu, untuk bagian yang terakhir itu bagian lututnya saya akan lakukan inspeksi dan juga palpasi ya. Permisi ibu, saya lakukan penambahan di area lutut ya. Di sini tidak ada penumpukan cairan ya bu. Untuk ini dibuka tidak ada ya bu. Berarti ibu sejauh ini normal ya. Ibu bisa untuk duduk seperti tadi bu. Baik push. Baik ibu, kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan di bagian otot dan juga sendi ibu. Berdasarkan pemeriksaan tadi ibu normal, tidak ada kelainan sama sekali. Nah untuk sekarang apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak sih. Tidak ada ya. Sekarang bagaimana bu perasaannya setelah kita melakukan pemeriksaan tadi? Lebih tenang sus juga karena semuanya itu udah masih normal ya sus. Iya, alhamdulillah ya bu. Nah sekarang saya permisi dulu ya bu. Nanti jika ibu ada perlu ibu bisa datang lagi ke sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi bu. Terima kasih sus, selamat pagi. Sama bu. Baiklah, sekian video WSL tentang pemeriksaan muskuloskeletal yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.